Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana sih cara pembuatan paspor terbaru untuk tahun 2002 dan bagaimana langkah-langkahnya. Ikuti terus videonya agar kalian tidak terkecoh, dua kali kerja, bolak-balik segala macam, habis biaya banyak dan segala macam. Hari ini aku akan jelaskan detailnya. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir karena banyak informasi penting yang harus kalian lakukan, guys ya. Jadi saran aku, tonton video ini dan yang pasti jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di tekan tombol loncengnya dan terus subscribe channel aku. Audio. Jadi ini adalah video, bukan video tentang fitness, tapi melainkan video tentang cara pembuatan paspor bagi kalian yang mau keluar negeri. Ini menurut pengalaman aku pribadi ya. Nah, yaitu apa saja sih perlengkapannya, apa saja sih dokumen yang harus disediakan. Dengarkan baik-baik. Pertama, KTP. Oke, KTP itu penting ya teman-teman, yaitu buat identitas kalian saat pembuatan paspor itu KTP penting. Yang kedua, ijazah ataupun akte kelahiran. Nah, kalau tidak ada ijazah boleh pakai akte kelahiran. Terus yang ketiga, kartu keluarga. Itu sangat penting banget, guys. Kartu keluarga. Nah, kenapa kartu keluarga? Karena di situ maka akan dilihat ketika kalian sudah menikah, maka akan ada yang namanya surat persetujuan dari istri. Jika kalian masih bujangan atau belum menikah, maka kalian harus menyertakan yang namanya surat dari persetujuan orang tua. Oke, gimana langkah-langkahnya lakukan? Yaitu pertama, kalian harus pergi ke alamat sesuai dengan KTP kalian di mana kalian berdomisili. Yaitu kenapa? Karena di sana kalian harus yang namanya meminta surat pengantar dari kepala desa kalian untuk yang namanya membuat surat pengantar untuk pembuatan paspor, dibawa ke Dinas Tenaga Kerja di domisili kalian. Setelah kalian membuat surat pengantar untuk pembuatan paspor, kalian juga bakalan dibuatkan surat persetujuan suami ataupun istri ataupun orang tua bagi kalian yang belum menikah, dan surat persetujuan suami istri bagi kalian yang sudah menikah. Oke, bagi kalian yang sudah membuat surat pengantar dari suami istri maupun dari orang tua, yang harus kalian butuhkan juga yang namanya, jika kalian ingin pergi ke luar negeri dengan bekerja, jadi kalian harus memiliki yang namanya job letter ataupun kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu nanti yang bakalan membantu kalian dalam pembuatan paspor di bawah Dinas Tenaga Kerja. Yaitu jangan lupa sertakan juga surat pengantar dari suami istri ataupun dari orang tua. Yaitu ketiga, sertakan juga yang namanya KTP, KK, ijazah, dan juga surat yang namanya job letter kalian. Itu penting banget, guys. Jadi akan menjadi pertimbangan di Disnaker. Setelah kalian dibawa ke Disnaker, nanti Dinas Tenaga Kerja, kalian bakal dibuatkan yang namanya surat pengantar untuk pembuatan paspor yang dibawa nanti ke imigrasi atau yang disebut dengan kartu kuning. Nanti setelah kalian di sana, nanti bakalan dijelaskan apa yang harus disiapkan, mau fotokopi ini itu dan segala macam. Yang jelas itu jangan lupa disertakan ya, guys ya. Setelah sampai dari Disnaker, nanti kalian sudah selesai semua pembuatan dari kartu kuning segala macam, kontrak kerja sudah diserahkan, nanti kalian bakalan dibuat surat pengantar lagi untuk dibawa ke dinas imigrasi yang dimana tempat kalian mau rencana membuatkan paspor. Itu, guys, biar nggak salah nanti, biar nggak bolak-balik. Itu untuk pembuatan paspor karena ada tujuannya, guys ya. Pembuatan paspor untuk bekerja ataupun paspor nanti itu bakalan ada juga paspor untuk berlibur. Itu beda lagi, guys ya. Berlibur itu sangat gampang. Ini berbeda. Jadi yang aku bahas ini adalah paspor yang kalian mau tujuan untuk bekerja. Hampir sama dengan pembuatan visa, cuman ini lebih detail. Karena kenapa? Sekarang peraturan baru tahun 2002 pemerintah Indonesia itu sangat ketat sekali dengan peraturan pembuatan paspor, guys ya. Nah, setelah kalian selesai dari Dinas Tenaga Kerja,
kalian akan diberikan yang namanya surat pengantar lagi, berupa yang namanya disebut kartu kuning lah. Nanti kalian di sana akan diarahkan menuju ke dinas imigrasi yang ada di tempat kalian domisili kalian, tempat kalian mau membuat paspor itu. Setelah itu, setelah dari imigrasi, baru kalian menyerahkan semua dokumen-dokumen yang kalian bawa dari dinas tenaga kerja itu. Nah, tunggu prosesnya beberapa jam saja. Maka nanti bakalan diinformasikan kan, nanti di sana juga interview juga, ambil foto juga segala macam. Nanti setelah di sana, setelah prosesnya selesai 3 hari kemudian atau 4 hari, kalian bakalan dikabarkan bahwa paspor kalian juga sudah selesai. Nah, itu sebenarnya langkahnya, tapi karena sekarang terbaru, kalian harus daftar online dulu. Ketika kalian sudah dari Disnaker, kalian harus daftar online dulu guys. Daftar online-nya di mana? Daftar online di M-Passport, nanti ada di aplikasi, nanti di Play Store bisa di-download ataupun di App Store. Namanya M-Passport. Setelah di M-Passport itu kalian bakalan yang namanya daftar online, sertakan semua foto, semua dokumen itu. Tapi setelah dokumen, nah ini perbedaannya sekarang, karena kalian sudah daftar online dan dapat nomor antrian, kalian bayar di depan guys, bayar dulu sebelum ke Disnaker itu. Jadi lulus nggak lulusnya, yang penting kalian sudah bayar. Jika kalian tidak lulus pembuatan paspor, maka uang pendaftaran itu hangus. Itu semuanya 350.000. Tapi jika kalian lolos, ya siap-siap paspor pasti di tangan itu. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kalian daftar online di M-Passport dan sertakan dokumen serta sudah melakukan pembayaran, nanti kalian ke Disnaker itu guys. Jadi biar nggak bolak-balik lagi itu, jangan lupa daftar dulu di M-Passport baru ke Disnaker, ke imigrasi itu. Oke, semoga video ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan yang pastinya subscribe channel aku. Oke, cukup sekian dari aku, Putra belum berotot, malu ah. Oke, see you, bye bye, next video. An audio.